Masuk dilarang dalam agama adalah mengumpat sakit. Mengumpat sakit, terutama sakit demam, panas, dingin gitu. Larangan ini disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk menjenguk salah seorang sahabat wanita, yaitu Ummu Sa'ib. Ummu Sa'ib ini sakit demam, panas, dingin gitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kondisi Ummu Sa'ib ini. Malaki ya ummas sa'ibi tuzafzifin. Apa yang engkau rasakan wahai Ummu Sa'ib? Kok kamu gemetar, ya, kamu menggigil? Qalat al-humma la barakallahu fiha. Saya sekarang demam wahai Rasulullah. La barakallahu fiha. Semoga Allah tidak memberkahi demam ini. Nah, ini termasuk salah satu umpatan atau cacian terhadap penyakit demam. Al-humma la barakallahu fiha. Saya ini sedang demam wahai Nabi. La barakallahu fiha. Semoga Allah tidak memberkahi penyakit demam ini. Faqala, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbil humma fa innaha tudhibu khotoya bani Adam kama yudhibul kiru khobathal hadidi. Wahai Ummu Sa'ib, kau jangan caci, kau jangan cela, kau jangan umpat penyakit demam ini. Karena yang namanya penyakit demam itu adalah mampu menghilangkan dosa-dosa manusia, sebagaimana api pandai besi dapat menghilangkan karat yang ada pada besi. Nah, ini adalah larangan yang ke-6, yaitu mengumpat penyakit demam. Apakah juga hanya penyakit demam saja yang diumpat, yang dilarang? Tentunya tidak. Tentunya apapun penyakit yang menimpa kita, kita tidak boleh dan dilarang mencaci penyakit tersebut. Apapun itu penyakitnya. Karena yang namanya penyakit, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan penyakit, maka penyakit tersebut satu akan menghapus dan melebur dosa-dosa kita selama kita terima, kita sabar menghadapi sakit tersebut, kita terima dengan ikhlas, lapang dada, sambil mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita nggak rela, nggak sabar, kemudian kita mengumpat-umpat penyakit itu, maka penyakit itu tidak akan menghilangkan dosa kita. Sama-sama sakit, sama-sama menggigil, akan berubah menjadi penghapus dosa jika kita tata hati kita, sabar, terima, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama menggigil, sama-sama sakit, tapi justru kita tidak dapat apa-apa dari sakit itu, justru malah dapat dosa karena kita melanggar larangan Allah. Kenapa? Karena kita tidak terima, mengumpat-umpat dan lain sebagainya. Sering ya kita dengar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga dari sahabat Abu Hurairah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala khuznin wala adan wala ghammin
hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang mukmin itu ditimpa keletihan, kepayahan, gundah gulana, kesedihan, gangguan, bahkan tertusuk duri saja. Itu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian juga di samping menghapus dosa, sakit yang Allah berikan kepada kita itu akan mengangkat derajat kita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'minu min syaukatin fama fawqaha illa rafa'allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan." Tidaklah seorang mukmin ditimpa sakit meskipun hanya duri yang menusuk dia, apapun lebih berat ataupun lebih besar dari itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki satu dari dua hal: menaikkan derajatnya besok di surga atau menghapus dosa dan kesalahan. Lebih tegas lagi, Pak, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibrahim bin Mahdi As-Sulami, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablugha bi'amalihi." Jika seorang hamba ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menempati sebuah derajat di surga, tetapi amalnya tidak sampai untuk membuat dia menempati derajat di surga yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah lakukan? Karena Allah sudah menetapkan dia menempati derajat itu di surga, maka dia harus menempati itu. Wong itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata setelah dihisab, ya, Allah tahu, Pak, ternyata amalnya enggak cukup. Amal solehnya enggak cukup. Ketika amal solehnya enggak cukup, ibtalahullahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi thumma sabbarahu ala dzalik hatta yablughahul manzilata allati sabaqat lahu minallahi azza wa jalla. Ini hadis dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji dia, baik ujian itu mengenai badannya atau ujian itu mengenai hartanya atau ujian itu mengenai anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu mampu untuk sabar dan bertahan, sampai kemudian dia mampu menempati derajat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Maka sungguh sangat tidak pantas kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, kemudian kita caci ujian itu, kita maki ujian itu. Jangankan kita caci, Pak, ya, jangankan kita maki gitu. Oh, enggak sabar saja enggak boleh. Karena minimal batas ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sabar, wajib sabar. Nah, ini Masya Allah, ketika kita melihat saudara kita diuji fisiknya, diuji hartanya, diuji anaknya, kemudian dia bisa sabar, Masya Allah. Kita yang nggak diuji ini mestinya harus introspeksi, Pak. Kok ya aku ora diuji ini, ya kenapa? Mestinya kita yang tidak diuji harus introspeksi. Ketika kita melihat saudara kita yang diuji oleh Allah, kemudian mampu untuk sabar dan tidak mencaci, tidak mengumpat musibah yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Bapak yang saya hormati,
penyakit yang Allah berikan kepada kita atau apapun itu akan menjadi sebab kita masuk surga dan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat Abu Hurairah mengunjungi salah seorang sahabat yang sedang sakit, Pak. Sakit panas, badannya panas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada sahabat yang sakit panas tersebut. Absyir, fa innallaha azza wa jalla yaqul hiya nari usallituha ala abdil mu'mini fid dunya litakuna haddahu minan nari fil akhirah. Wahai sahabatku, sabar dan bergembiralah bahwa rasa panas yang engkau rasakan itu adalah bagian dari panasnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari neraka panasnya neraka Allah Subhanahu wa taala itu dikasihkan kepadamu di dunia ini supaya besok kamu tidak merasakannya di akhirat. Ini hadis dinyatakan sahih juga oleh Syekh Albani juga. Ya. Bahkan Bapak Ibu saya hormati, besok di surga orang yang di dunia ketika hidup itu tidak pernah diuji oleh Allah apapun itu, mereka melihat bagaimana Allah memberikan pahala yang melimpah, kedudukan yang tinggi kepada orang-orang yang dulunya diuji dengan penyakit, dengan musibah di dunia. Orang yang dulu di dunia tidak pernah diuji itu, mereka pengen, Pak. Mereka melek, pengen. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i thawaba law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Besok di hari kiamat ya, orang Islam ya, yang masuk surga tapi dulunya di dunia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya makmur, hidupnya lancar, enggak ada ujian sama sekali. Besok di akhirat, Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan ganjaran kepada orang yang mampu bersabar ketika Allah memberikan ujian di dunia, mereka pengen. Orang-orang yang tidak diberi oleh Allah ujian di dunia itu, mereka pengen apa? Pengen seandainya dulu di dunia itu kulit dia dicabik-cabik. Mereka pengen ketika hidup di dunia ini, mereka pengen seandainya dulu hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan dicabik-cabik ya, dipotong-potong kulit mereka ketika mereka hidup di dunia. Artinya apa? Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan pahala kepada orang yang sabar yang dulu ketika di dunia diuji oleh Allah dan mampu sabar, karena Allah berfirman kan, Pak, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Besok di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang yang ketika diuji di dunia mampu sabar, Allah memberikan ganjaran kepada mereka bighairi hisab, tanpa hitungan. Saking banyaknya Allah berikan kepada orang-orang yang dulu mampu sabar ketika diuji oleh Allah. Sedangkan orang yang enggak pernah diuji itu melek, pengen, Pak. Oh, begitu besar pahala yang Allah berikan kepada orang yang mampu sabar. Orang yang ahlul afiyah waktu di dunia enggak diuji oleh Allah, mereka pengen seandainya dulu di dunia aku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sampai dulu seperti itu, besok di akhirat seperti itu. Neng Bapak Ibu yang saya hormati, tetap ya kita di dunia ini kita dilarang. Ini kan gambaran besok di hari kiamat. Tapi kita di dunia ini kita tidak diperkenankan untuk minta ujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah aku ujian jadi orang yang sak melarate, enggak boleh. Ya Allah, berikanlah aku orang yang enggak bisa. Enggak. Ya, karena di dunia ini ajaran yang Rasulullah berikan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita tetap minta kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan besok di akhirat. Juga doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita kan Pak, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta Engkau limpahkan kepadaku petunjuk, ya. Kemudian afaf itu artinya bisa menjaga diri, ketakwaan, wal ghina, dan kecukupan harta. Jadi memang di dunia kita tidak boleh minta diuji oleh Allah. Karena apa? Karena kita belum tentu, kita nggak ada jaminan mampu sabar apa tidak, kan begitu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, diantaranya penyakit, sakit pada fisik kita, atau musibah di harta kita, musibah di keluarga kita, istri anak kita, wajib bagi kita untuk bersabar.